Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur dan terima kasih sebab anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kita patut untuk menaikkan syukur kita sebab Tuhan sudah pelihara kita sepanjang malam sampai masuk pada hari yang baru. Pada hari ini 6 Mei 2021, semua hanya karena anugerahnya. Oleh sebab itu merupakan sebuah kesempatan dalam hidup ini untuk kita hidup di dalam anugerahnya. Untuk berkarya yang benar bagi hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan sama-sama bermazmur dari kitab Mazmur pasal 115 ayat 1. Mazmur pasal 115 ayat 1. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mazmur pasal 115 ayat 1. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan 9. Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan 9. Hidup ini merupakan kesempatan dalam anugerah yang tidak boleh disia-siakan dan yang harus diisi secara bertanggung jawab. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, patut disadari bahwa anugerah yang kita terima dari Tuhan bukan hanya dalam keselamatan dari dosa dan hukuman dosa saja, tetapi juga mencakup seluruh kehidupan kita sehari-hari. Anugerah yang kita peroleh bukan karena usaha kita, tetapi karena kemurahan hati-Nya. Anugerah yang tidak boleh disia-siakan dan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kesempatan untuk hidup yang Tuhan berikan ini harus kita isi dengan perbuatan-perbuatan
yang tidak sia-sia, namun yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus mengajarkan prinsip ini kepada para muridnya dan dicatat di dalam Lukas pasal 13. Di situ ia menggambarkan kehidupan kita bagaikan sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Bukan karena pohon ara itu berhak untuk tumbuh di sana, namun karena sang pemilik kebun anggur memberi kesempatan kepadanya. Kesempatan yang harus diisi dengan menghasilkan buah, sehingga berkenan di hati sang pemilik kebun anggur. Hal yang sama dengan hidup kita di dunia. Kehidupan ini merupakan suatu kesempatan dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan yang harus diisi dengan kehidupan yang tidak sia-sia, sehingga menyenangkan hatinya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pemirsa dimanapun saudara berada pada saat ini. Pagi ini kita bersyukur karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk boleh melihat anugerahnya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Dan seharusnya anugerahnya yang begitu besar yang kita peroleh secara cuma-cuman tidak boleh kita salah gunakan. Seringkali karena kita merasa itu anugerah yang kita peroleh secara cuma-cuman, begitu mudahnya kita peroleh, sehingga kita melupakan apa di balik semuanya itu. Bagaimana harusnya kita bertanggung jawab atas anugerahnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau boleh kita koreksi diri kita. Benarkah kita hidup sungguh-sungguh berkenan di dalam anugerahnya? Atau kita merasa biasa-biasa yang mengakibatkan secara tidak sadar kita sedang dibawa kepada kebinasaan karena kita sendiri tidak mengerti arti daripada anugerah yang kita peroleh, karena kita tidak mengerti dan kita tidak menghormati, tidak menghargai anugerah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuman itu. Seringkali kita merasa bahwa kita sudah mendapat keselamatan, lalu kita hidup sebebas-bebasnya kita. Kita hidup menurut maunya kita. Kita hidup berlawanan dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saudara perhatikan. Pohon ara diberi kesempatan untuk hidup. Tetapi yang dituntut daripada pemilik tanah, pemilik kebun anggur adalah harus menghasilkan buah. Dan kalau tidak menghasilkan buah, maka pohon ara itu akan ditebang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, anugerah yang diberikan kepada kita, Tuhan juga inginkan bahwa dalam kehidupan kita harus menghasilkan buah yang tetap. Buah yang memuliakan nama Tuhan. Buah-buah yang bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, betapa pentingnya kita pahami akan hal ini. Anugerah merupakan kesempatan. Nah, oleh sebab itu mari kita hidup di dalam kesempatannya ini dengan tujuan yang benar. Sehingga nama Tuhan boleh selalu dipermuliakan dari setiap kehidupan kita. Jangan lihat ke belakang. Jangan menilai diri kita dengan cara berpikir kita sendiri. Tapi lihatlah ke depan. Kalau Tuhan Yesus memberikan anugerah kepada kita, siapakah kita sesungguhnya? Sehingga kita mau menilai diri kita sendiri. Tapi biarlah kita boleh melihat kepada Tuhan Yesus. Yang dia adalah Tuhan, dia yang memberi yang terbaik untuk saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk hidup di dalam anugerah-Mu. Kesempatan yang tidak sepatutnya kami sia-siakan dengan hidup secara tidak bertanggung jawab.
Kesempatan yang seharusnya kami isi dengan hidup secara produktif dan yang berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, ampunilah diri kami. Kalau acap kali kami hidup menyimpang dari jalan-Mu dan membuang-buang waktu kami untuk hal-hal yang tidak berguna. Tolonglah kami, diri kami, agar kami dapat mengisi kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur dan pujian kepadamu, karena Engkau berkenan menuntun dan menyertai hidup kami. Tuntunlah kami di dalam kebenaran firman-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami menaruh harapan kami, sebab Engkaulah yang menjamin masa depan kami. Sertailah diri kami sepanjang hari ini. Berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Dan jadikanlah diri kami berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Jauhkanlah diri kami dari pencobaan dan lindungilah kami daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sebab Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan itu sungguh-sungguh melimpah di dalam hidup kami. Pagi ini hamba terus berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Hamba terus berdoa memberkati seluruh warga di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba tetap mohon kasih-Mu Tuhan. Biarlah anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan atas lingkungan wilayah ini tidak percuma ya Tuhan. Tidak sia-sia. Tetapi setiap orang yang menerimanya ya Allah akan melakukan tanggung jawab mereka. Mereka hidup benar-benar di dalam anugerah-Mu dan hidup yang menghasilkan buah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran-Mu sungguh menjadi dasar hidup kami semua di wilayah ini. Kami berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Allah. Kami berjalan dalam tuntunan firman-Mu, sehingga hidup kami mempermuliakan Engkau siang dan malam. Terima kasih Bapa. Hamba bersyukur dan terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini atas seluruh keluarga warga yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Terima kasih Bapa. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berikan kepada warga Jalan Serayu, Sanggeng roh yang takut akan Tuhan, roh yang menghormati Engkau ya Tuhan, roh yang senantiasa mempermuliakan Engkau dari setiap kehidupan kami masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa mengikat dan mematahkan setiap roh jahat yang mau menghancurkan kehidupan warga di daerah ini. Hamba hancurkan semua strategi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kebebasan dari Tuhan untuk mereka, kemerdekaan dari Tuhan untuk mereka, yang telah Tuhan nyatakan di atas kayu salib lewat kematian Yesus Kristus. Biarlah darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan setiap warga umat Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Semua ikatan-ikatan yang mengikat mereka hamba putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba minta Tuhan kasih-Mu melimpah-limpah atas hidup mereka pribadi, rumah tangga. Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada semua warga yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kemurahan-Mu, anugerah-Mu. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Pagi hari ini hamba juga mau berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama dengan hamba. Tuhan juga memberkati mereka. Biar Tuhan bawa mereka hidup sungguh nyata di dalam kasih karunia-Mu. Biarlah kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada mereka secara cuma-cuma mereka dapat menerima dengan benar. Mereka dapat
meresponi dengan benar, dan mereka lakukan bagian mereka dengan benar di dalam anugerah itu, sehingga mereka diberkati siang dan malam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati Ibu Melan Makalo. Tuhan terus memberkati pribadinya. Tuhan terus proses, Tuhan terus bentuk bahwa dia hidup di dalam kebenaran-Mu. Sebab Engkau yang bisa mengubah hati manusia. Sebab itu ya Allah, Engkau juga terus yang menuntun Ibu Melan Makalo di dalam kehendak-Mu, di dalam rencana-Mu. Biarlah setiap intimidasi, setiap tuduhan-tuduhan yang datang silih berganti kepadanya, hamba patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati Ibu Melan Makalo untuk boleh menjadi saksi, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekelilingnya. Tuhan berkati dia dengan kesehatan yang terbaik. Demikian juga dengan anak kekasihnya Rafa. Tuhan memberkati mereka. Segala kebutuhan Tuhan sediakan bagi mereka yang terbaik. Tuhan buka jalan. Tuhan bangkitkan semangat mereka untuk tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan memelihara hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba terus berdoa, mengucap syukur dan terima kasih untuk beberapa saudara hamba di dalam proses kesembuhan yang Tuhan sedang kerjakan kepada mereka hari-hari ini. Mengucap syukur untuk adik ipar dari Ibu Nonik Sarte yang berada di Sorong, untuk Ibu Abun yang berada di Sorong, untuk Ibu Justina Kabes yang berada di Kaimana, untuk Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta, untuk Ibu Wahyu Wijaya yang berada di Semarang, dan juga Ibu Sari Pardede. Tuhan, terima kasih. Kesembuhan terus Engkau lakukan kepada mereka. Hamba mohon dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa darah anak domba Allah terus bekerja dan bekerja, menyucikan, menguduskan, memulihkan. Bahkan Engkau menggantikan setiap organ tubuh yang sakit itu dengan organ-organ tubuh yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terus memberkati makan minum obat yang dikonsumsi. Tuhan kuduskan, jauhkan daripada hal-hal yang tidak berkenan. Dan kami bersyukur ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi dan kesembuhan menjadi milik mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bangkitkan semangat mereka. Berikan roh mereka menyala-nyala. Berikan damai sejahtera, sukacita bagi hidup mereka. Sehingga mereka memiliki semangat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati Ibu Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam kehidupan pribadinya, rumah tangganya, pekerjaan dan pelayanan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi pergumulannya diberkati dalam nama Yesus. Dan biar Tuhan membawanya hidup terus di dalam anugerah-Mu, untuk menghargai anugerah-Mu, hidup berkenan di dalam anugerah-Mu. Nama-Mu dipermuliakan selalu. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hamba berdoa untuk bangsa negara kami, bagi para pemimpin-pemimpin kami. Hamba berdoa Tuhan berikan roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mengerti mereka adalah hamba-hamba Tuhan juga yang telah terpanggil untuk melakukan tugas fungsi mereka dengan hal yang benar. Ya Tuhan, hamba mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh kabinet yang ada, Bapak Gubernur, Wakil, dan semua jajaran staf mereka, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan semua jajaran staf yang ada, TNI, Polri, ya Allah, di dalam keamanan. Hamba mohon Tuhan, berikan hati yang takut Tuhan di dalam kepemimpinan mereka. Ya Tuhan, hamba minta jikalau mereka melakukan hal yang berlawanan dengan Engkau, Tuhan, Engkau berperkara dengan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka adalah hamba-hamba-Mu juga. Oleh sebab itu Tuhan, hamba mohon kasih-Mu menuntun mereka menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpin. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, hamba percaya
Tuhan berikan ketenangan, ketentraman, kedamaian bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, dan bagi setiap daerah yang kami tinggal. Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Hamba juga terus berdoa bagi tim COVID-19, para dokter, para medis yang menangani ini. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan fungsi mereka dengan benar. Mereka tidak mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadi, tapi mereka melakukan dengan rasa tanggung jawab karena Tuhan yang percayakan hal itu kepada mereka. Biar Tuhan mereka jadi berkat, dan Tuhan memberkati pribadi mereka, keluarga mereka juga. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan setiap orang yang dilayani, bahkan mungkin ada yang sakit di antara mereka, hamba berdoa melepaskan kesembuhan Tuhan turun bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah, bilur Yesus menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan anugerah yang Kau nyatakan kepada kami hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok hari. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku, ingat, hidup di dalam anugerahnya adalah kesempatan. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita hidup bukan asal hidup, tapi kita harus hidup untuk menghasilkan buah seperti kehendaknya. Biarlah kita semua diberkati. Shalom, tetap semangat, andalkan Kristus selalu dalam hidup kita. Salam MDC.